Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang permasalahan perdagangan yang dihadapi di Indonesia. Di sini kami beranggotakan Anissa Khairunisa, Khairul Umari, Mutia Humaira Putri Astari, Septiana Ayu Nur Cahyati, dan Widya Nurul Rahma. Next. Yang pertama ada perang dagang antara Indonesia dengan Uni Eropa. Uni Eropa mengenakan bea masuk anti-dumping atau BMAD terhadap produk biodiesel sawit Indonesia sebesar 8,8% sampai 23,3% pada tahun 2013. Hambatan atas produk biodiesel ini diyakini merupakan bagian strategi dagang Uni Eropa untuk melindungi produsen domestiknya serta untuk melindungi produk vegetable oil yang dihasilkan di kawasan tersebut. Sejak saat itu, ekspor biodiesel sawit Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan pada periode 2013 sampai 2016. Berdasarkan data statistik BPS, ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa turun sebesar 42,84% dari 649 juta US dollar pada tahun 2013 hingga 150 juta US dollar pada tahun 2016. Tuduhan adanya dumping atas impor biodiesel sawit Indonesia ini mencerminkan adanya ketidakadilan dan inkonsistensi dengan anti-dumping agreement World Trade Organization, sehingga pemerintah Indonesia mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia. Uni Eropa tidak menggunakan data dan perhitungan yang benar sesuai dengan ketentuan anti-dumping agreement dan GATT pada tahun 1994. Hal ini terkait kesalahan Uni Eropa dalam menggunakan data biaya produksi, menghitung keuntungan, menetapkan harga ekspor, menghitung perbandingan harga, dan salah menetapkan besaran biaya masuk anti-dumping yang melebihi laba dari dumping yang seharusnya ditetapkan. Hampir semua gugatan Indonesia tersebut diterima oleh World Trade Organization. Yang kedua ada sengketa dagang Indonesia dengan Filipina. Filipina menerapkan safeguard untuk produk otomotif Indonesia pada Januari 2021. Filipina yang menerapkan kebijakan pembatasan impor produk otomotif atau mobil Indonesia dengan memberlakukan tarif bea masuk tindakan pengamanan perdagangan sementara atau BMPTPS. Dalam kerangka safeguard measures, tindakan yang diambil pemerintah suatu negara untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor. Penerapan safeguard ini terjadi karena balance of trade Filipina turun, yang disebabkan oleh current account yang bernilai negatif. Produk otomotif yang terkena safeguard mencakup mobil penumpang atau kendaraan, atau disebut juga dengan passenger cars atau vehicles, AATM, dan kendaraan komersial ringan, light commercial vehicles, AHTN, BMTPS tersebut berbentuk cash bond dengan nilai 70.000 peso Filipina per unit untuk mobil penumpang kendaraan dan 110.000 peso Filipina per unit untuk kendaraan komersial ringan. Selanjutnya, regulasi atau aturan yang diterapkan oleh negara tersebut, yaitu ada yang pertama ada Uni Eropa dengan Indonesia. Yang pertama ada countervailing dari Eropa yang menetapkan tarif ganti rugi atas subsidi pemerintah sebesar 8% sampai 18% untuk produk impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia.
Uni Eropa menuding ekspor biodiesel Indonesia mendapatkan subsidi berlebihan dari pemerintah. Countervailing merupakan penambahan biaya masuk impor untuk menanggulangi beberapa kecurangan dalam aktivitas perdagangan. Yang kedua ada retaliasi dari Indonesia. Indonesia merespon countervailing dengan melakukan retaliasi atau tindak balasan. Langkah yang diambil Indonesia yaitu membatasi produk impor dengan mengenakan tarif sebesar 20% sampai 25% untuk produk susu dari Uni Eropa. Yang ketiga ada veto yang dari Eropa, merupakan Komisi Uni Eropa mengeluarkan regulasi yakni Renewable Energy Directive 2 atau RED II atau keputusan arahan energi terbarukan 2. Dalam kebijakan ini terdapat aturan yang mengesampingkan aturan mengeluarkan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan yang diperbolehkan dalam produksi bahan bakar nabati atau biofuel. Kebijakan ini memuat aksi besar Uni Eropa mempromosikan penggunaan peningkatan energi terbarukan dan minyak kelapa sawit tidak termasuk di dalamnya. Yang keempat ada request of consultation dari Indonesia. Pada 9 Desember 2019, pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia atau PRDI di Jenewa, Swiss, resmi mengajukan gugatan terhadap Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Gugatan ini diajukan terhadap kebijakan veto dan delegate regulation Uni Eropa karena dinilai mendiskriminalisasi produk kelapa sawit Indonesia. Filipina terhadap lingkungan Indonesia. Keputusan Safeguard Filipina adalah konsekuensi dari perlambatan industri negara itu, terutama akibat COVID-19. International Trade Center atau ITC mencatat selama 2019 nilai ekspor mobil dengan penumpang di bawah 10 atau AS 8.703 RI ke Filipina mencapai 1,13 miliar dolar AS. Angka itu setara 28,8% dari total ekspor kode AS 8703 Indonesia nilai 3,94 miliar dolar AS. Ekspor kedua terbesar RI ditujukan ke Vietnam 528 juta dolar AS. Filipina kini berada di posisi ketiga terendah di ASEAN setelah Malaysia dan Myanmar. Angka Filipina ini bisa memicu retaliasi berupa pengenaan tarif oleh sejumlah negara pasar produk impor dari Filipina. Alhasil, perang dagang antar sesama negara ASEAN menjadi tak terhindarkan. Dampaknya bagi Indonesia, yang pertama dampak dari Uni Eropa pada minyak sawit. Dampak yang ditimbulkan oleh pengenaan BMAD yaitu melambung tingginya harga impor melebihi harga biodiesel yang diproduksi di Uni Eropa. Selain itu, pengenaan BMAD juga telah membuat ekspor biodiesel ke Uni Eropa menurun sebanyak 36% di tahun 2013. Kebijakan BMAD dianggap mendiskriminasi produk kelapa sawit dan akan berdampak terbatasnya akses pasar dan biofuel berbasis minyak sawit. Karena Uni Eropa memasukkan minyak sawit sebagai komoditas pertanian yang memiliki risiko tinggi dan tidak layak untuk dikonsumsi, maka akan timbul stigma pandangan negatif terhadap minyak sawit. Terkait dengan ini, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan mengajukan kasus ini ke World Trade Organization. Indonesia mengalami kurangnya pemasukan pasar dan berdasarkan data GAPKI pada 2018, ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa
sebesar 4,7 juta ton. 60% diantaranya digunakan untuk biofuel. Jumlah itu mencapai 14% dari total ekspor sawit Indonesia yang akan berdampak pada petani dan perusahaan sawit yang telah berupaya membenahi pengelolaan sawitnya dengan menerapkan ISPO. Penutupan ini menyebabkan mereka kehilangan insentif setelah berupaya bertransformasi mengelola secara benar. Dampak yang kedua, Filipina dengan impor otomotif. Pemerintah Filipina memberlakukan biaya masuk pengamanan atau safeguard senilai 70.000 peso Filipina yang setara dengan 20 juta jika dirupiahkan, yang akan menambah ongkos impor per unit kendaraan penumpang. Hal ini menyebabkan kebijakan safeguard Filipina bakal membebani ekspor otomotif Indonesia yang sudah menurun akibat perlambatan permintaan. Selanjutnya ada pendapat kelompok kami terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Indonesia. Uni Eropa dalam sengketa dagang minyak sawit. Perlakuan unit Eropa terhadap minyak sawit Indonesia sudah sangat keterlaluan dan tidak boleh lagi ditoleransi. Sebagai mitra dagang strategis yang terikat dalam Indonesia EFTA, Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IECPA, seharusnya mereka menerapkan prinsip perdagangan yang bermartabat, karena sangat jelas cara ini merupakan bentuk diskriminasi dalam perdagangan, sebab dengan munculnya diskriminasi sawit ke unit Eropa akan berdampak bagi ekonomi Indonesia. Dengan adanya kesepakatan melalui WTO akan memberikan upaya diplomasi antar berbagai pihak. Filipina dalam sengketa impor otomotif. Diterapkannya safeguard pada masa sekarang ini dapat berdampak besar bagi Indonesia. Salah satunya bisa meningkatkan harga ekspor ke negara Filipina yang menjadikan harga mobil tinggi dan permintaan Filipina terhadap mobil buatan Indonesia akan menurun. Memang sudah seharusnya Indonesia mencari pasar baru untuk bisa mengekspor lebih banyak lagi mengenai komoditas terutama otomotif. Cara lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan sengketa dagang yaitu menyampaikan keberatan pada berbagai forum, bukan perundingan formal, karena safeguard memang bukan bahan perundingan perdagangan. Indonesia juga akan bersikap kooperatif terhadap otoritas Filipina. Tujuannya agar pemerintah dan produsen tidak kehilangan hak untuk membela diri jika situasi ini berujung pada rangkaian investigasi. Jadi hanya itu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.